Shalom, dimuliakanlah Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara terkasih, renungan Sabda Sadik hari ini terambil dari Mazmur 118 ayat 8 dan 9. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya pada para bangsawan. Percayalah kepada Tuhan. Kalimat ini sering kita dengar, terus istimewa pada saat kita sedang menghadapi tantangan, menghadapi masalah, menghadapi suatu keraguan-raguan dan keadaan yang sulit. Memang ini mudah untuk diucapkan, percaya pada Tuhan, tapi seringkali terasa sulit untuk dilakukan. Ada beberapa hal dalam kehidupan kita yang sebenarnya telah melatih kita untuk percaya. Contohnya seperti pada saat kita ingin bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain, kita mempercayai orang yang mengemudikan, apakah itu kendaraan, apakah itu kapal laut, kapten kapal, ataupun pesawat terbang. Kita percaya pada pilot yang membawa kita, meskipun kita tidak tahu siapa mereka. Mereka adalah manusia yang tidak sempurna sama seperti kita, namun kita percaya bahwa mereka dapat membawa kita dari satu tempat ke tempat yang lain. Jika mereka saja yang kita tidak kenal, kita berani untuk percaya, untuk membawa kita dari suatu tempat. Tentunya kita sebagai umat tebusan Yesus Kristus pasti akan sangat percaya pada Yesus Kristus. Dialah Tuhan kita, dialah Juru Selamat kita, Allah Immanuel, yang berjanji yang akan menyertai kita senantiasa. Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Dialah yang Maha Tahu dan Maha Hadir. Dan juga saat ini Tuhan Yesus yang sudah naik ke surga, Dia mendoakan kita kepada Bapa. Tuhan Yesus lah yang akan memimpin dan yang akan menolong saudara dan saya di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Untuk itu, saudara-saudara terkasih, tentunya ada beberapa hal atau dua hal yang saya catat di sini yang perlu kita kerjakan untuk membangun iman percaya kita kepada Tuhan. Pertama adalah mari dengan mempercayai Tuhan itu dimulai dari mengenalnya. Untuk itu sejauh mana kita mengenal akan Tuhan Yesus Kristus? Apakah kita hanya sekedar tahu saja, sekedar mengenalnya saja? Kita tentunya percaya kepada orang tua kita, atau misalnya orang tua daripada saudara teman kita ketika mereka membawa kita juga. Contoh seperti juga dalam berkendaraan, kita percaya bahwa mereka sanggup untuk mengendalikan, membawa mobil tersebut dan tahu kemana akan pergi. Kita percaya kepada mereka karena kita mengenal pribadi mereka, kompetensi mereka juga, dan tentunya mungkin kita memiliki hubungan pribadi dengan mereka. Inilah yang membuat kita untuk percaya bahwa mereka tadi dapat diandalkan, mampu membawa kita untuk tiba ke satu tujuan dengan selamat. Saudara-saudara, jadi apakah yang saat ini yang menghalangi kita untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan? Adalah suatu kebenaran yang perlu kita pahami, bahwa Allah sedang memproses kita di dalam pertumbuhan kedewasaan rohani kita, agar kita menjadi semakin seperti Kristus. Tetapi jika kita mengenal Tuhan lebih jauh dan lebih dalam, kita akan mampu melihat bahwa inilah sesungguhnya bagaimana cara Tuhan bekerja atas diri saudara dan saya. Dan Tuhan tetap akan menyertai kita meski kita berada di saat-saat yang terburuk sekalipun. Alkitab memberi kita banyak contoh tentang orang-orang yang tetap saleh dan setia meskipun mereka menghadapi pencobaan dan kesukaran. Contohnya adalah Ayub. Dia menderita dengan luar biasa, sehingga dia mengalami kemiskinan, sakit penyakit, dan bahkan kematian seluruh anggota keluarganya. Ayub sungguh bergumul untuk memahami Allah dan penderitaan yang dia alami. Tetapi saudara-saudara, Ayub tidak pernah berhenti untuk terus percaya kepada Allah. Pada akhirnya, oleh Allah, Ayub dilimpahi dengan segala berkat
melebihi dari apa yang dia pernah miliki dan bayangkan. Saudara-saudara, apakah saat ini bisnis, pelayanan, atau karir saudara sebegitu menantang dan sebegitu berat sehingga saudara tidak mempunyai waktu lebih untuk mengenal pribadi Tuhan dan juga akan janji-janjinya? Membangun hubungan lebih intim hanya terjadi dengan kita membaca Alkitab, yaitu kita akan memahami akan kehendak dan janji-janji Tuhan. Selain membaca Alkitab, kita berdoa dan menyembah Tuhan setiap hari. Seperti Ayub, pantang menyerah untuk terus hidup saleh dan mempercayai Tuhan walau berada di dalam kesulitan. Saudara-saudara, selain kita harus mengenal Tuhan lebih dalam untuk mempercayainya, juga mari itu juga dimulai dari kita jujur mengakui bahwa kita sesungguhnya tidak tahu apa-apa. Kalau kita ingin pergi ke suatu tempat yang belum kita ketahui, tentunya kita akan pergi dengan seseorang atau dengan seorang sopir yang akan membawa kita ke tempat tersebut karena kita tidak mengetahuinya. Demikian juga mungkin kita sudah sampai ke tempat itu, kepada suatu area. Kita tidak tahu persis jalannya. Kita akan bertanya kepada orang-orang sekitar situ, di mana jalan ini, di mana rumah bapak ini, mungkin kalau kenal. Kita tidak tahu. Saudara-saudara, sama halnya juga, ada banyak hal yang mungkin tidak kita mengerti di dalam perjalanan hidup ini. Kita mungkin tidak tahu sesuatu hal telah terjadi dan kita tidak tahu pilihan atau keputusan apa yang seharusnya kita ambil dalam situasi tersebut. Mari, bertanyalah kepada Tuhan, bertanyalah di dalam doa, bertanyalah kepada Roh Kudus yang akan menolong dan memimpin kita. Inilah saatnya untuk kita belajar bahwa mempercayai Tuhan dimulai dari kita mengakui diri kita bahwa sesungguhnya kita tidak memiliki semua jawaban atas pertanyaan hidup ini. Kita harus percaya kepada Tuhan dan firman-Nya dan menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Di dalam Alkitab, Allah memerintahkan Joshua untuk mengelilingi tembok Yeriko yang kokoh beberapa kali supaya tembok itu akan runtuh. Jika kita pikir secara logika manusia, perintah Allah ini tentunya tidak masuk akal sama sekali. Namun, Yosua tetap mempercayai Allah dan mengambil keputusan untuk taat pada perintah Tuhan. Dan kita tahu bahwa tembok itu pun rubuh atau runtuh persis seperti apa yang dikatakan Tuhan. Contoh lain adalah Salomo yang dianggap sebagai orang yang paling bijaksana yang pernah ada. Yang pun berkata di dalam Amsal 3 ayat 5 dan 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Hari ini Tuhan mengingatkan kita agar jangan mengandalkan manusia, tetapi mengandalkan dan yakin pada Tuhan Yesus yang pasti akan menolong kita. Beberapa kegagalan dan masalah telah terjadi karena seseorang lebih mengandalkan manusia dan juga diri sendiri. Di dalam Mazmur 56 ayat 4 dan 5 berkata, "Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku?" Orang yang percaya kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan, diyakinkan dan dijamin bahwa Allah yang Maha Kuasa ada bersama mereka untuk memberikan pertolongan, perlindungan, dan juga kekuatan. Haleluya, amin. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus akan terus menolong kami semua, agar kami akan terus beriman, percaya kepadamu di dalam segala keadaannya Tuhan. Karena kami tahu kami semua berada di dalam proses
daripada kehendak-Mu Tuhan, agar kami boleh semakin hari, semakin bertumbuh dewasa rohani kami, dan semakin seperti Kristus. Sehingga kehidupan kami ya Tuhan, boleh berkenan kepadamu, menyenangkan hatimu, dan memiliki hidup yang berarti. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin.